Kok nggak sekalian bos dirangkap Nabi 26, 27, 28, 29, 30 begitu. Ya sekalian biar banyak gitu. Kenapa? Karena biar ngumpul. Jadi nanti tahun 2200 baru ada Nabi yang ke-31 gitu. Jadi Anda durasinya lama untuk menganggap di Anda sebagai seorang Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap semangat dalam segala hal. Kali ini Bali akan berkomentar atau mengontari sebuah video yang dulu sempat viral dan sampai sekarang juga menjadi sebuah video yang kontroversial, yaitu ada orang yang mengaku Nabi yang ke-26, ya, yaitu namanya Joseph Paul Jang, dan sampai sekarang pun masih dalam proses untuk bagaimana supaya orang ini tidak berbuat seperti ini ya. Jadi itu bagi pihak pemerintah mudah-mudahan bisa diselesaikan begitu. Joseph Paul Jang telah mengklaim dirinya atau mengaku dirinya sebagai Nabi yang ke-26, dan orang ini sekarang ada di luar negeri. Katanya juga bahwa orang ini menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok nggak sekalian bos dirangkap Nabi 26, 27, 28, 29, 30 begitu. Ya sekalian biar banyak gitu. Kenapa? Karena biar ngumpul. Jadi nanti tahun 2200 baru ada Nabi yang ke-31 gitu. Jadi Anda durasinya lama untuk menganggap di Anda sebagai seorang Nabi. Pemirsa, jangan lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya subscribe ini, silakan subscribe lagi biar Bali itu punya motivasi yang kuat, yang besar untuk membuat video-video yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam juga Tuhan dihina itu sudah dari dulu bos ya, dari 1400 tahun yang lalu sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat itu akan dihina terus gitu loh. Dan itu sudah biasa, dalam artian biasa begini loh, rentang waktu 1400 tahun yang lalu sampai sekarang itu mungkin sudah ada ratusan ribu orang yang menghina Islam, orang yang menghina Allah, orang yang menghina Rasulullah SAW. Tapi apa kejadiannya gitu loh. Ya nanti 2 tahun lagi tenggelam lagi, 2 tahun, 5 tahun lagi akan tenggelam lagi, akan Nabi lagi, ada yang menghina lagi, ada menghina lagi. Itu ya hukum alam, seperti mata uang, ada sisi baik, ada sisi buruknya, seperti itu. Jadi bagi saya pribadi, ya memprihatinkan aja gitu loh. Kau tidak belajar dari penghina Nabi sebelum-sebelumnya yang memang seperti itu, tenggelam aja, seperti itu. Ya. Islam dihina sudah lama sekali, dan kita tahu bahwa sekarang Islam itu jumlahnya di dunia sekitar 1,9 miliar penduduk dunia beragama Islam dan menempati posisi kedua penganut agama terbanyak. Ya walaupun dihina tetap eksis, tetap baik, tetap banyak seperti itu. Ya tidak mempengaruhi kemuliaan Islam sendiri bila dihina oleh siapapun. Rasulullah dihina tetap mulia, Allah dihina tetap mulia. Jadi tidak akan mengurangi martabat beliau, orang Rasulullah ini tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri, seperti itu, apalagi agama Islam. Dan diperkirakan tahun 2050 itu nanti Islam adalah menjadi agama terbesar di dunia. Ya, tahun 2050 ini sebuah riset mengatakan tahun 2050 Islam akan menjadi agama terbesar di dunia. Ya, fenomena ini terjadi seperti ini. Sekarang kita lihat bahwa di Eropa, ya, ada di Amerika, di Cina, di banyak belahan dunia itu sekarang menjamur orang yang beragama Islam itu, ya. Sekarang banyak didirikan masjid di mana-mana. Itu pun tidak menghina, Islam tidak menghina orang lain. Ya, Islam pakai logika ya dalam mengembangkan agamanya. Itu pun dari hati ya, bukan dipaksa-paksa seperti itu. Artinya dalam penghinaan itu ya tidak ada dalam Islam, sehingga Islam menghina orang lain, agama Islam menjadi besar, tidak seperti itu gitu loh. Mengenai hina menghina dan lain sebagainya itu bagi seseorang itu biasa.
Taruh aja Pak Jokowi, Pak Prabowo, Syahrini, Ayu Ting Ting itu dihina nggak karu-karuan. Biasa aja gitu loh. Dia nggak nanggepin, malah wah orang ini siapa yang menghina gue ya, orangnya masih di bawah atau gimana ya, menghina gitu doang gitu. Artinya apa? Setiap manusia itu ada dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Ya dihina ya dipuji gitu loh. Yusuf Paul Zhang ini kan merasa dirinya dulu merasa dikecewain, dihina orang Islam macam-macam ini. Ya biasa, sebagai makhluk hidup ya ada sisi mata uang yang harus Anda terima gitu loh. Ya kan, orang-orang besar itu kan dihina dan dia tidak melawan balik hinaan itu, tapi dihina dengan prestasi. Lu hina ini, nanti gue akan berprestasi lagi, gue akan berprestasi lagi, seperti itu. Jadi tidak ngefek hinaan-hinaan itu. Sehingga kita harus introspeksi diri terhadap apapun yang telah kita lontarkan. Mungkin Anda salah strategi menghancurkan atau menghina agama lain agar Anda itu menjabat sebuah reward atau apapun, itu salah strategi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya banyak orang dari dulu sudah menghina agama lain dan itu pun ya tidak ada efek apapun terhadap agama tersebut. Jadi kenapa Anda ulangi seperti itu? Ya, kita tuh menyakiti orang lain aja nggak boleh loh, menyakiti benda mati aja nggak boleh, menghina benda mati aja nggak boleh, apalagi sekarang menghina agama. Ini kan sudah luar biasa ya, bisa dianggap error juga gitu. Contohnya begini, ada orang yang menghina agama Kristen, ya. Dihina apapun, agama Kristen itu adalah agama terbesar di dunia saat ini dengan jumlah umat sekitar 2,4 miliar. Artinya apa? Walaupun Kristen dihina apapun, dia tetap menjadi agama terbesar di dunia, nggak ngefek, malah disenyumin sama orang Kristen. Ya, jadi hina menghina ini tolong di stop, karena Anda sebagai makhluk beradab, makhluk Tuhan yang paling mulia, hina menghina itu saya kira tidak patut ya terhadap siapapun gitu. Apalagi Anda mengaku Nabi ke-26 dengan wahyu cacian seperti ini kan penghinaan. Mana ada Nabi menerima wahyu cacian dan lain sebagainya, kan lucu-lucu sekali gitu, lucu sekali seperti ini gitu. Untuk menjadi seorang nabi atau rasul itu biasanya kan ada hal-hal ataupun nubuat ya, ataupun mungkin apa namanya sebuah tanda-tanda orang itu menjadi rasul ataupun nabi. Nah, contohnya begini, bahwa Nabi 1, 2, 3 sampai 25 itu merupakan satu estafet kepemimpinan atau nubuat kenabian itu sendiri, sehingga tidak mungkin Nabi 5 menghina Nabi kedua menghina Nabi pertama. Karena merupakan sebuah estafet kenabian, maka antara Nabi 1 sebelumnya dan sudahnya itu saling melengkapi ajaran-ajarannya gitu. Jadi aneh kalau Anda merasa sebagai Nabi 26 Anda menghina Nabi 25. Ini kan ceritanya buntu gitu loh ya. Ada estafet kenabian yang harus Anda terima di sini, bukan Anda malah menghina Nabi 26. Nabi dari mana? Dari Hongkong. Iya kan? Ini nggak boleh seperti itu. Jadi ya artinya apa? Ya klaim Anda sebagai nabi ya banyak yang mentertawakan gitu loh. Ya termasuk orang-orang yang mengejas Anda sebagai orang yang ya dibilang error atau gimana lah seperti itu. Intinya bahwa Rasul, Nabi, agama dihina pun tidak ngefek gitu. Dan kita tahu bahwa nasib orang-orang yang menghina Nabi, Rasul Tuhan itu dari dulu juga kita sudah tahu seperti apa nasibnya. Timbul tenggelam, nanti 2 tahun lagi ada yang menghina lagi, 2 tahun lagi ada yang menghina lagi, ya biasa seperti itu. Ketidakpuasan Anda terhadap negara Indonesia itu juga banyak sekali terjadi di mana-mana, di Amerika, di Papua, di Soviet, di Ukraina, dimanapun banyak orang yang tidak puas dengan negaranya. Itu biasa aja, karena kan semua negara tidak bisa memuaskan setiap penduduknya, seperti itu loh. Ya, kalau ada kekeliruan ya itu sebagai sarana Anda berjuang untuk memperbaiki diri. Tidak ada orang besar di dunia ini yang tidak dikecewakan, tidak dihina, tidak nggak ada. Semua mengalami itu, dan itu dianggap sebagai sarana untuk mematangkan diri, bukan malah Anda keluar-keluar seperti itu. Tapi seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo, Syahrini, Ayu Ting Ting itu kan dihina nggak karu-karuannya, biasa aja. Apa ditanggapin, nggak ditanggapin juga, ngapain nanggapin orang kayak gini? Ya kan, waktunya habis, mending berbuat yang baik, yang positif,
berprestasi sehingga bisa mengukir sejarah-sejarah dunia yang bisa menjadikan tinta emas bagi dirinya apapun bagi negaranya. Itu yang lebih penting. Mengenai konfrontasi Nabi ke-26 dengan Nabi 25 Rasulullah itu kan aneh gitu. Nabi kan harus satu turunan, satu garis estafet kepemimpinan, kenabian, kerasulan itu. Ya, itu. Berikutnya bahwa tanda-tanda seorang nabi itu apa? Satu, nabi itu kan menerima wahyu, menerima mukjizat, mendapatkan mukjizat, terus punya umat, ya kan? Ada pelantikan juga. Anda diturunkan dalam rangka apa? Nah, semua ini kan harus dijawab gitu. Anda punya wahyu enggak? Wahyu, kalau Anda langsung mengutip kitab Injil atau kitab Alkitab, itu berarti kan Anda error juga gitu. Kenapa error? Anda kan punya kitab sendiri yang diturunkan ke Anda gitu loh. Anda punya wahyu sendiri sehingga Anda berhak untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat Anda. Umat Anda siapa? Yang nggak tahu umat Anda siapa. Jangan mengutip kitab Al-Quran atau Alkitab yang menunjukkan Anda sebagai Nabi 26 sementara Anda nggak punya wahyu, Anda nggak punya kitab. Nabi itu kadang diberi kitab juga loh sama Tuhan untuk menyampaikan risalah sehingga dia tidak dituhankan karena dia merasa menerima wahyu. Wahyu itu sebagai tanda-tanda bahwa dia ada seorang nabi, punya umat. Terus dilantik juga, seorang nabi itu dilantik oleh Tuhan secara spiritual. Anda dilantik siapa, kapan, di mana, iya kan? Itu Anda diturunkan di dunia ini sebagai orang nabi itu dalam rangka apa, tujuannya apa? Ini kan harus jelas. Kalau tidak jelas ya dianggap Anda ngibul atau ngaco gitu ya. Jadi hal seperti ini yang perlu kita sadari sebagai umat di Indonesia. Mudah-mudahan umat di Indonesia tidak terprovokasi dengan adanya ini. Sehingga sebagai seorang nabi ya patut dipertanyakan. Terus Anda berkuar-kuar seperti ini manfaatnya apa? Itulah. Sementara Islam semakin dihina semakin berkembang gitu loh. Jadi itu tolonglah Anda tahu diri, sadar diri, mengerti diri bahwa cara-cara Anda seperti ini bukan cara-cara yang strategis gitu loh. Ya akhirnya Anda sendiri yang susah. Hidup ini untuk apa sih? Melawan negara, melawan umat ratusan juta itu untungnya apa bagi Anda gitu loh. Mending Anda kalau seorang apapun itu, kalau seorang nabi kan otomatis punya umat kan ya, Anda dengan umat Anda itu berusaha untuk memberikan yang terbaik atau nilai positif kepada umat Anda, kepada dunia bahkan, sehingga tidak menghina sana sini, menghina orang ini, menghina ini. Jadi kesannya ya yang dikeluarkan oleh Anda itu bukan risalah. Nabi yang selalu menghina, mana ada nabi yang mengeluarkan risalah penghinaan, mengeluarkan risalah kekecewaan kayak begitu.